nek gabung jum emailnya cewek apa ya mbok nyata wis malah wis penuh 100 orang apa piro lah nih hah ya apa pikir demi Allah tadi itu temannya bukan saya aduh nanti makan dia kan mikir demi Allah isi list menit Is. Sudah mau lanjut. Kembali lagi anak-anak. Jawabannya dulu masih terdengar. kasih paham sekali geng. Iya. Kita lanjutkan anak-anak. Masih terdengar suaranya Bu Guru? Baik. Nanti kita ulangi lagi. Tadi kan bab 2. Bab 2 yang kita bahas ya. Tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kita membuka video yang ada di sini. Ya. Lihat. Sebelum kalian melanjutkan, nanti buka dulu videonya. Ingat klik yang ini. Ya. Jadi kita sudah menyebutkan tujuan dan pembelajaran saat ini kan. Selain anak-anak dapat menganalisa interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, jadi kalian juga nanti dapat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana saling ketergantungan antara makhluk hidup itu di dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya, tujuannya itu. Nah, nanti kalau kalian akan memulai mempelajari SWE ini pakai SWE ya, ini nanti kalian awali dengan menyetel video ini. Sengaja memang tidak saya setel, kita waktunya hanya 30 menit anak-anak. Ya. Sesudah itu baru kalian mempelajari. Nah, saya akan menjelaskan aktivitas yang bisa kalian lakukan di rumah. Aktivitasnya apa? Untuk mempelajari interaksi ini. Di sini sudah ada tertulis aktivitasnya, kalian praktek di rumah masing-masing. Ya. Di rumah masing-masing itu bisa dipraktekkan dengan menggunakan apa? Menggunakan rafia, tali rafia, patok ya di kebun lah ya, di kebun apa di sawah pakai rafia dikasih patok ya, 2 meter kali 2 meter kali 2 meter begitu ya, atau 4 meter kali 4 meter kali 4 meter buat seperti itu. Lalu dilihat organisme apa saja yang ada di situ. Baru kemudian dituliskan di dalam tabel. Di sini ada tabelnya tuh. Itu ada tabelnya. Ini tabelnya, ya. Tuliskan. Komponen biotiknya apa saja, komponen abiotiknya apa saja. Yang biotik itu adalah yang hidup. Ada cacing, ada burung, ada ulat, ada dan lain-lain. Ada kupu-kupu banyak ya. Ini komponen biotik. Abiotiknya apa? Ada tanah, ada batu, ada air mungkin, ada kayu yang sudah mati, ada kerikil, dan seterusnya. Ya. Nanti kalian tuliskan di sini. Ya. Ini kegiatan yang dilakukan di rumah. Lalu ada bahan bacaan di sini. Ini bahan bacaan anak-anak. Ya. Coba kalian baca nanti, ini sedikit untuk mengisi otak kita, mengingatkan, walaupun begitu misalnya kurang
informasinya kurang, ini ada buku. Kalian punya buku ini kan? Iya. Ya, yang semester 2. Kita buka yang bab 2. Bab 2 ini ya. Kita buka yang bab 2 ini, kita baca. Ini juga informasi yang ada hubungannya dengan materi kita sekarang. Ya. Halaman 28. Itu bisa untuk bacaan kita. Ada istilah-istilah banyak sekali. Ya, di situ bisa dibaca tentang organisme itu apa, individu itu apa, ya, komunitas itu apa, populasi itu apa. Di situ ada pengertian-pengertiannya. Kalau satu makhluk hidup tunggal ini namanya individu. Seekor ikan, sebatang pohon ara, sebatang kangkung, seorang anak, ini adalah individu. Individu yang sejenis berkumpul akan membentuk apa? Populasi. Ya. Populasi ayam jago di Subang, ini populasi. Antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain, ini akan ada interaksi atau hubungan timbal balik yang kita namakan dengan simbiosis, interaksi antara makhluk hidup. Nah, simbiosis itu ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme. Waktu SD pernah kan? Ya kan? Ya, kita ulang lagi. Selain simbiosis, ada kompetisi, ada predasi, ada netralisme. Ya, banyak sekali warna hubungannya. Banyak sekali warna hubungannya. Kalian baca di bahan bacaan. Ya, ada kalau simbiosis mutualisme itu apa ya? Itu interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Misalnya, kupu-kupu menghisap madu dari bunga. Kupu-kupu mendapatkan madu, bunganya mendapatkan apa? Mendapatkan bantuan untuk penyerbukan. Misalnya ada kerbau dengan burung jalak, kerbaunya dapat apa? Dia kutunya hilang, tidak apa lagi. Burung jalak dapat apa? Hewan untuk dimakan. Ya, itu komensalisme. Lain dengan parasitisme, kita digigit nyamuk misalnya. Parasitisme kita rugi dong, jadi sakit. Nyamuknya untung dia dapat makanan. Itu hubungan simbiosis. Ada kompetisi. Nah, kompetisi itu ya perlombaan. Ya. Jadi ini saya harus dapat ini, sementara yang satu juga saya harus dapat ini. Ya begitu. Predasi itu ada yang dimakan, ada yang memakan. Ada yang dimakan, ada yang memakan. Predasi. Maka yang memakan namanya predator dan yang dimakan namanya mangsa. Jadi ada predator, mangsa. Ada lagi yang namanya netralitas. Jadi sama-sama hidup, sama-sama menjalani hidupnya sendiri-sendiri, tidak saling mengganggu, tidak saling memakan, tidak saling menguntungkan juga. Coba ya, sama-sama hidup sendiri. Ini bacaannya. Ini ada contoh-contohnya, ada gambarnya. Ini mutualisme ini. Ya. Ini mutualisme. Kalau ini nyamuk yang menggigit kita itu parasitisme. Ini komensalisme. Nah, ikan hiu dengan ikan-ikan kecil ini ya komensalisme. Ya. Nah, kalau yang ini kompetisi, wah ini saling menang-menang. Kalau yang ini predasi, ada predator, predatornya itu singanya, mangsanya adalah rusanya. Sedangkan yang ini netralitas, masing-masing hidup sendiri. Ya, kalian hidup sendiri. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Tidak ada?
Nanti saya stop ya, stop share-nya ya. Ini sudah stop. Nanti kalau kalian membuka Google Classroom, kalian lihat tugasnya ada yang ditulis di buku. Setiap pelajaran IPA, tugas yang ada di buku itu, dijawab di buku itu, atau di kertas, kalau kalian tidak punya buku IPA. Saya lihat buku IPA banyak sekali ada di ruang guru, anak-anak. Yang memiliki buku yang masih di ruang guru, diambil. Ya, itu kita gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Ya, itu. Nah, tugas yang ditulis di buku tadi, waktunya dari hari Jumat sesudah pelajaran ini, yang terakhir kapan? Kamis minggu depan. Kamis minggu depan diusahakan sudah selesai. Kita dikumpulkan ke sekolah. Ya. Syukur ketemu dengan Bu Guru untuk ditandatangani, untuk dinilai. Kalau belum, ditinggal di meja saya, terus nanti baru diambil. Ya, itu bukunya. Paling lambat 1 minggu sesudah pelajaran. Tetapi ada tugas yang harus dikerjakan saat di Google Classroom itu. Ada tugas yang harus dikerjakan di situ. Entah itu pilihan ganda, entah itu pertanyaan-pertanyaan atau respon, dan apapun yang ada di situ, saya menyiapkan tugasnya. Langsung dikerjakan saat itu juga, kemudian langsung kirimkan. Kalau kalian sudah mengirimkan, maka akan ada catatannya, akan ada rekamannya di tempat saya. Tapi kalau belum mengumpulkan, mengirimkan kembali, walaupun sudah membuka Google Classroom, Bu Guru belum memiliki catatan kalian sudah mengerjakan tugas. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik. Ini pertama yang terjadi, pertama yang kita lakukan dengan tatap muka secara virtual. Kalian harus berbahagia. Ini tidak semuanya bisa nyantol untuk ikut Zoom meeting karena dibatasi hanya 100 peserta. Nah, selain bab 2 ini akan saya sharing juga, sebenarnya apa yang akan kita pelajari